balik lagi di Kompas, kepoin pengalaman Besta. Nah, balik lagi nih Ge di edisi Kompas bulan Juni. Kira-kira siapa ya Besta bulan Juni? Siapa ya? Itu penasaran juga sih Ge. Banget. Tapi sebelum itu mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Aku Nelaskar Putri Utami. Kok aku Gia Agnia Ramadhani. Dan kita berdua dari PSDM. Nah, jadinya siapa nih Ge best staff kita di bulan Juni ini? Jadi best staff di bulan Juni ini dari salah satu staff Dakre nih. Dan katanya denger-denger dia tuh Ratu Aprem gak sih Ge? Bener banget. Oh my god. Mungkin langsung aja kita panggil. Boleh Ge, panggilin Ge. Basa-basi langsung aja kita panggilkan Syafika. Halo Syafika. Halo. Boleh nih kenalan dulu nama panjang sama dari divisi apa? Perkenalkan, nama aku Syafika Marsyandita, aku dari divisi Dakre. Nah, terus kabarnya sekarang gimana nih? Sama kesibukannya lagi apa sekarang? Kabar aku alhamdulillah so far hari ini baik banget. Terus untuk kesibukan mungkin karena kita bakal running ini ya, PSDM X Dakre, paling itu sama aku ini lagi sibuk jadi panitia PKKMB akuntansi. Oh my god, semangat banget nih Syafika ngikutin PKKMB, terus juga jadi nanti ada acara Komdev, ada acara PSDM sama Dakre juga ya kan? Oke, udah siap belum nih ditanya-tanya? Insya Allah siap. Jangan tegang ya. Oke, karena Syafikanya udah siap. Nah, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama nih. Jadi, apa sih alasan Syafika masuk Komdev dan kenapa pilih divisi Dakre? Oke, kalau alasan untuk masuk Komdev sebenarnya waktu itu kan aku lagi nyari organisasi yang lagi ini ya, oprek ya. Betul. Dan kebetulan tuh Komdev lagi oprek, jadi aku iseng aja sih, iseng join. Terus kalau misalnya kalau misalnya kenapa milih Dakre karena kayaknya karena background aku akuntansi juga ya. Jadi kayaknya Dakre ini lebih bisa match gitu sama aku. Keuangan ya, betul. Iya, gitu sih. Oke. Nah, first impression Syafika gimana sih nih pas awal gabung Dakre? Dan kira-kira sesuai nggak nih sama ekspektasi atau justru malah kebalikannya? Kalau ditanya sesuai ekspektasi, awal-awal sih pasti kaget dulu ya, karena di Dakre tuh nggak ada teman sekelompok aku yang di Komdev dulu loh. Itu kan di Komdev tuh ada kelompok-kelompok kan. Iya. Itu nggak ada yang sedivisi sama aku pas di Dakre. Jadi kayak bener-bener orang baru, muka baru gitu loh. Jadi kayak masih malu-malu, jadi agak kaget, ada surprise, tapi sejauh ini sesuai banget sama ekspektasi. Mantap banget. Nah, menurut Syafika, hal paling berkesan selama di Dakre itu momen apa? Menurut aku, semua momen aku sama Dakre berkesan sih. So sweet. Iya, dari mulai jalanin, kan sebenarnya kita awal tuh jalanin non-proker dulu ya, baru kita ke Askomfan kayak Jasiku, PP, Eprem dan lain sebagainya. Menurut aku setiap momen yang kita kerjakan itu berkesan sih. Wow. Oke, selanjutnya nih hal kecil apa yang bikin Syafika nih kira-kira betah dan enjoy banget di Dakre sendiri? Hal kecil, sebenarnya sesimpel isi orang di dalamnya sih. Karena menurut aku teman-teman aku di Dakre benar-benar fun banget, benar-benar seru banget. Kayak sebenarnya aku ini kan introvert banget ya, tapi menyesuaikan dengan lingkungan juga di Dakre ini bener-bener orangnya tuh asik parah. Bener-bener kayaknya ekstrovert Jadi aku tuh bisa kayak ngikutin, terus juga kayak nggak yang sungkan-sungkan deh sama mereka, nggak kayak gitu. Oke. Nah, kalau momen paling chaos selama jadi staff Dakre nih, ada nggak? Dan gimana cara ngatasinnya? Momen chaos ya. Kalau momen chaos sebenarnya sebenarnya ini sih, kan di Askompan tuh ada Sosbus ya. Sosbus itu kan dulu kalau kalian ingat kita running Telkomsel. Yes. Tapi karena aku bukan PJ Sosbus, jadi sebenarnya mungkin teman Dakre aku ya, Via, itu dia pasti ngerasa chaos banget karena itu tuh noise bener-bener banyak banget problemnya, karena dia harus first time juga kan dia jadi Sosbus, jadi dia harus reach out ke pihak sononya, terus lagi belum teman-teman yang kayak ini nggak bisa, Iya, itu tuh ramai banget di grup karena dia bener-bener ngatasin sendirian kan. PJ Sosbus tuh mungkin itu chaosnya. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau SE-Prem ya, mungkin chaosnya sendiri kalau misalnya ada buyer yang kayak misalnya ada aplikasi yang minta kode OTP, itu kan
otomatis bayarnya harus on, aku harus on, sama admin aku harus on gitu. Yeah. Jadi tiga-tiganya ini harus on. Misalnya si buyer tuh kayak, Kak aku udah ngirim OTP, terus aku juga harus reach out dong ke admin Iya, aku kayak, Kak ada nggak OTP-nya? Jadi kayak bener-bener itu sih yang bener-bener menurut aku makan waktu dan agak-agak susah sih. Makanya aku jarang buka aplikasi yang emang butuh OTP. Betul. Oh, begitu. Oke, lanjut ke time management dan produktivitas nih. Nah, caranya Syafika tuh gimana sih bagi waktu antara kuliah, komdev, sama kehidupan pribadi sendiri? Kalau aku bagi waktunya sebenarnya sesimpel kalau misalnya ada yang bisa dikerjain, kerjain duluan sih. Karena kalau misalnya ditumpuk-tumpuk kan kayak kerasa banget nanti di akhirnya, apalagi kalau udah mepet-mepet tuh. Jadi sebisa mungkin kalau ada tugas, entah itu akademik ataupun misalnya tugas organisasi atau apapun itu, aku sebisa mungkin kerjain lebih awal kalau memungkinkan. Jadi kayak gak waktunya tuh bisa benar-benar kebagi dan aku pun bisa tetap enjoy sama hidup aku gitu loh. Bisa tetap main sama teman-teman yang lain, bisa tetap fokus organisasi, fokus akademik tanpa meninggalkan apapun gitu. Nah, Syafika kan ini sibuk banget ya, ngerjain akademik juga, terus organisasi juga, dan kepanitiaan yang lainnya. Nah, kalau tiba-tiba orderan aprem yang masuk ini banyak, terus juga tugas kuliah, terus rapat organisasi atau apapun itu juga numpuk, kira-kira Syafika nih prioritasin mana dulu dan kenapa? Oke, sebenarnya kalau orderan numpuk emang pernah ya, sehari tuh banyak banget. Apalagi kalau misalnya aku abis sebar poster gitu ya, teman-teman penggawa komdev abis sebar poster, itu tuh pasti banyak yang masuk chatan buat beli. Jadi kalau misalnya aku kadang ya, kalau aku lagi nugas dan emang nugasnya itu nggak bisa ditinggal, aku fokus nugas dulu. Jadi kadang emang chat buyer tuh aku tinggal dulu, jujur gitu. Tapi sebenarnya balik lagi nanti ke buyer ya. Kadang ada buyer yang misalnya udah kayak, Kak maaf ya baru bales, jadi maukah gitu. Dia kadang ada langsung hilang juga, nggak jadi beli. Tapi ada yang kayak, Kak masih mau gitu. Tergantung bayarnya juga sih. Dan kalau misalnya ada nih pernah masuk orderan banyak banget, tapi aku lagi kelas. Kalau misalnya aku lagi kelas ada yang chat, sebenarnya aku kayak tergantung dosennya. Kalau satu dosennya bisa, kalau dosen akuntansi itu tuh kadang bener-bener strict banget buat buka HP. Kalau nggak bisa buka HP, aku paling kayak buka bentar, aku bilang, Kak maaf aku lagi kelas, boleh nggak nanti habis kelas? Aku bisa kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali, ya udah aku nggak bales. Tapi kalau misalnya dosennya ini masih bisa aku buka HP, aku sambil nyambi bales dan jadi orderannya gitu. Dan itu tergantung adminnya juga sih. Kadang kalau adminnya cepet, enak gitu loh. Jadi kayak, halo Kak, dia transfer, aku transfer ke admin, dapat akun, udah itu cepet. Sebenarnya kayak cuma 15 menit mungkin. Tapi itu tergantung dari bayar yang bayar juga sih. Kalau paymentnya cepet, akunnya juga bisa cepet gitu. Berarti tugas kuliah atau kelas dulu, terus baru orderan baru rapat organisasi. Iya mungkin. Karena rapat kayaknya nggak sesering itu. Iya sih. Terus juga fleksibel kan, kadang juga bisa Zoom. Iya, bisa nyambi lah. Sesuaiin aja lah ya. Betul. Oke, next. Nih, boleh dong diceritain pengalaman selama jadi PJ APPrem nih di Dakre. Oke, aku kan megang APPrem 2 kali ya. 2 kali itu yang di Dakre sama yang di Direction. Iya, di Dives. Sebenarnya kayak pas megang di Dives oke aja lah, karena aku udah kayak biasa gitu ya. Sebenarnya di Dakre juga aku udah biasa, karena sebenarnya jujur dari pas masa-masa corona aku tuh pernah jualan APPrem juga. Fun fact nih, pengalaman sebelumnya ya. Jadi mungkin aku udah tahu cara kerjanya tuh gimana guys istilahnya. Makanya waktu Radif awal banget Dakre aku milih APPrem tuh gara-gara aku udah ada gambaran gitu loh. Jadi kayak nggak bingung pas ngerjainnya. Makanya aku ngambil APPrem dan pas ngejalanin sih oke aja, karena kayak admin aku juga so far fast respon banget. Terus juga kalau ketemu bayar yang rese itu pasti ada lah ya. Emang kan setiap bayar nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Ada yang memang minta buru-buru, ada yang kayak baik banget. Bahkan aku kan kayak bener-bener seneng banget kalau misalnya ada bayar yang bilang, Kak makasih ya udah jualan kayak gitu. Karena kadang ada yang udah 2 kali beli, terus aku bales kan kayak, Kak jangan lupa jajan lagi ya, aku gituin. Terus dia kayak, pasti dong Kak, aku kalau beli Netflix selalu di Kakak, nggak tahu di mana lagi. Aduh, so sweet banget. Udah trusted berarti. Iya, jadi kayak seneng banget kalau dengar kata-kata itu. Tapi kalau ada bayar yang rese juga kayak, ya udahlah mau gimana lagi gitu loh. Jadi kayak so far selama megang APPrem oke aja, seneng aja, asik.
enjoy gitu, karena aku udah tahu cara step by stepnya gimana gitu. Oke. Oh iya, ada nggak sih kira-kira keluh kesah pegang Aprem dan gimana nih caranya biar surplus? Oke. Kalau kesah sebenarnya ya itu ya. Balik lagi ke bayar. Pasti kalau jualan tuh emang apa ya, tantangannya tuh dibayar sendiri ya, karena ada bayar yang aduh aku pernah nih di kayak kan ada yang mau beli Kak gitu ya, dia ngechat Kak langsung nge-call, maksud aku kayak sabar aku nih mau balas kok gitu loh, jangan call dulu gitu. Ada yang nge-call, jadi kayak aku kayak kalau ada bayaran call aku tuh udah ya bener-bener kayak aduh, masalahnya temen aku aja jarang call aku gitu loh. Jadi orang asing yang tiba-tiba kok kayak Kak sabar aku belum balas, nanti dulu. Ada yang baru payment belum 1 menit, Kak udah belum. Maksud aku kayak bentar ya Kak, ini enggak secepat kilat. Misalnya kan aku harus reach out dulu ke admin aku gitu kan. Terus kayak masalah password kali ya, password Netflix itu juga kadang suka salah gitu. Jadi ya kadang itu sih susahnya. Terus juga kayak kalau dari yang pernah beli Netflix kan pas masukin email tuh kadang ada yang bilang Kak kodenya apa, padahal tuh emang kita harus mencet ada tuh di situ buat ada passwordnya gitu. Tapi mereka tuh kayak langsung Kak kodenya apa, Kak kodenya apa. Jadi kayak aduh gitu sih. Itu kalau kesannya adalah sebenarnya dibayarnya yang kayak rese, yang minta buru-buru, yang nge-call, yang chat jam 1 malam pun ada. Tapi itu dibalas gak? Enggak lah, aku balas paginya walaupun aku udah masih on ya, aku belum tidur. Aku nggak balas karena susah juga kalau dia jadi beli, admin aku udah tutup. Iya juga Iya sih. Jadi aku balasnya paginya. Oke. Karena tadi udah serius-serius nih, mungkin kita beralih nih ke pertanyaan. Nah, sebenarnya ada nggak momen lucu selama jadi staff dari divisi Dakre? Momen lucu. Sebenarnya ada salah satu staff Dakre. Siapa tuh? Ayo ya. Baru namanya Okta. Dia tuh literally bisa tidur dimanapun. Untungnya kita main ke Blok M ya. Itu kan non proker kita buat main gitu ya, have fun. Terus ada kita ke Blok M nih. Day trip pertama tuh kita ke Blok M sampai malam. Itu kan kita lagi ngobrol di rumput-rumput ya, dia di rumput aja bisa tidur. Jadi kayak itu sih paling lucu. Dia Kok mulu bisa ya gitu ya? Pelor banget. emang dia orangnya pelor banget. Kayaknya dia nggak my kehitung deh God. dia udah berapa kali tidur. Iya emang orangnya pelor banget gitu sih lucu. 对不起，这也不会偷他，把西卡姆里密码，ingat banget sama yang lain tuh. Nah, biasanya aplikasi yang apa sih yang sulit buat dihandle sama Syafika? Paling sulit Netflix itu sih, karena Netflix tuh banyak trouble-nya guys, banyak banget sih menurut aku. Kadang ada yang kayak di tengah-tengah ke log out gitu loh, jadi ada yang tengah-tengah tuh keganti passwordnya, dan itu kan dari pihak admin aku kan, jadi aku harus reach out lagi gitu loh. Gitu sih paling Netflix sih. Atau ada lagi nggak ya? Udah sih kayaknya Netflix doang sejauh ini. Oh, sama Spotify. Dulu tuh aku awal-awal buka Spotify ya. Awal-awal Dakre tuh aku buka Spotify, cuma sekarang aku nggak buka lagi karena itu sering balik ke awal gitu. Maksudnya dia tadi kan premium, jadi nggak premium. Jadi itu kayak bener-bener, aduh agak ribet deh. Jadi aku nggak buka lagi. Paling itu aja. Oke. Nah, Syafika, gimana nih rasanya pas tahu namanya kepilih jadi best staff? Pas tahu sebenarnya kaget ya. Aku kan lagi tiba-tiba di grup tuh rame banget kan. Banyak yang ngetek. Ada gitu Kak Ameng chat juga kan. Jadi kayak oh gitu apa nih, sebenarnya kaget tapi satu sisi kaget, satu sisi kayak gak kaget gitu, ngerti gak sih? Soalnya di jokes di grup Dakre aku bilangnya oke lah sesuai harapan. Karena memang menurut aku kayak aduh kapan nih Dakre jadi best staff ini udah surplus gini, masa gak jadi best staff. Nah gitu, jadi kayak as expect tapi kaget juga kalau misalnya di bulan Juni gitu. Oke. Berarti udah expect nih ya bakal jadi best sedikit, staff. iya. Terus reaksi pertama pas dapat kabar itu gimana? Kagetnya itu kayaknya jam 10 sampai jam 12-an gitu ya. Kayaknya rentang-rentang jam segitu. Itu pun aku lagi kayak nyantai, jadi kayak oh my god, aku bakal diwawancara ini, bakal sama BSDM. Bakal masuk YouTube. Iya. Gitu. Nah, menurut Syafika sendiri 3 hal apa yang bikin Syafika sendiri tuh pantas jadi best staff? Aduh, takut NPD deh. Nggak apa-apa nggak apa-apa dong. Yang pantas, satu, aku udah surplus.
Satu surplus, dua sebenarnya menurut aku cukup kompeten pegang eprem ini. Terus yang ketiga juga alasan aku karena sebenarnya surplus aku tuh lumayan surplus. Bukan lumayan gak waktu ini? Iya, kayaknya berapa kali lipat itu ya? 3 kali lipat. Karena target awal tuh 3,5 9 berarti atau 10? dapatnya 1 jutaan. Hah? Iya. Gila sih. Wow. Jadi lumayan kan. Ini 3 kali lipatnya dari target awal. Jadi kayak bener-bener as expect gak sih? Anjay. Gitu. Keren banget. Keren sih, Iya. keren banget. Betul, ya jadi itulah. Nah, terus target Syafika selanjutnya di Komdev apa nih? Ada yang pengen dicapai kah? Atau pengen ditingkatin lagi? Pastinya pengen ditingkatin lagi ya. Karena kan kayak menurut aku belum nunjukin semua hal yang bisa aku lakukan di Komdev kan. Karena aku juga berharap sebenarnya, karena aku udah 2 kali nih pegang eprem ya. Easy. Jadi aku berharap kedepannya sebenarnya aku bisa explore di luar eprem sih. Itu sebenarnya yang pengen aku coba. Karena 2 kali pegang eprem, aku sebenarnya berharap di proker selanjutnya aku bisa explore hal lain selain eprem gitu. Oke. Pernah nggak sih Syafika itu ngerasa energinya habis banget sampai ngedrop, terus kayak ya ngedrop gitu? Oh iya, kalau misalnya kayak gitu pasti pernah gak sih? Kayak maksudnya jadi burn out gitu kan? Ya burnout, dan cara kayak ngatasinnya tuh gimana gitu? Kalau aku sendiri kalau burn out, tapi aku kalau burn out itu kayak bercapek, banyak tugas dan lain sebagainya dari organisasi, tekanan akademik dan lain sebagainya, itu kan pasti burn out banget ya. Tapi aku nggak yang berkepikiran untuk kayak lepas tanggung jawab dari itu, karena menurut aku kalau burn out karena ngikutin organisasi itu udah hal wajar, itu resiko kok dong. Kalau misalnya kita mau ikut organisasi, pasti resikonya waktu lu kebagi gitu lah istilahnya ya. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang wajar yang mungkin sebenarnya kayak aku ya udah kalau misalnya lagi burn out, rehat dulu sejenak gitu sih. Jangan sampai kepikiran kayak aduh bisa nggak sih out aja dari sini, enggak, jangan kayak gitu sih. Dong. Mungkin kayak rehat aja gitu sejenak, baru bangun lagi kerja lagi gitu. Itu sih paling. Oke. Nah, siapa yang paling sering jadi support sistemnya Syafika selama di Komdev? Support system teman-teman dakraku. Kayak menurut aku kayak secapek-capeknya organisasi, kalau lu bertemu dengan orang asik, orang fun, orang yang kayak bisa jadikan organisasi itu sebagai kayak nggak serius-serius amat, itu adalah support system sih menurut aku. Jadi teman-teman dakraku tuh kayak benar-benar membawa hal kayak udah sih nggak usah serius-serius amat gitu loh, maksudnya gitu loh. Jadi kayak aku jadi ngerjainnya tuh fun juga gitu, nggak dibawa stres, nggak dibawa kayak aduh kayaknya berat banget ya, enggak gitu. Karena setiap ketemu temen-temen dakar aku tuh kayak aduh udah kayak bukan organisasi gitu, udah kayak main aja sama mereka, Family. ya. Jadi itulah mereka support sistemku. Oke. Selanjutnya, Syafika, makanan favorit apa yang disuka sama sama Syafika dan kenapa gitu? Makanan favorit ada pecel lele di Tangerang. Tangerang? Jauh banget. Dekat Jauh rumah aku. banget. Cuma aku selama ngekos aku nggak pernah makan pecel lele lagi. Ya, Kenapa? kan di sini juga banyak. Ada sih ya, cuma maksudnya nggak seenak Tangerang gitu yang dekat rumah aku. Kayaknya udah itu sih paling enak aja karena ada crispy itunya, gorengannya. Lele godok nggak mau. Goreng apa ya? Gak tahu dia lagi. Nggak tahu suruh lagi. Syafika. Lele godok. Ini cring. Lele godok ya. Oh iya, kalau Syafika bukan anak dakre, kira-kira Syafika bakal masuk ke divisi apa? Kurikulum, karena pilihan pertama aku kurikulum guys. Karena aku pengen ngajar-ngajar anak-anak lucu dan menggemaskan itu. Jadi aku mau masuk kurik gitu. Tapi rezekinya di dakre, betul. Tapi jujur dari penampakan Syafika, ini cocok banget jadi anak kurikulum. Soalnya kayak guru banget. Aduh, Ibu malu Syafika. malu. Ya gitu. Oke. Nah, selama di Komdev nih Syafika, kapan ngerasa kayak wah, gue tuh beneran berkembang loh di sini gitu. Anin proker atau kayak pas mungkin ketemu teman-teman baru gitu. Menurut aku setiap
proker yang kita jalani itu adalah sisi berkembang aku sih. Dari situ aku kayak banyak belajar apapun itu, even sekadar megang eprem pun aku jadi kayak belajar gimana cara komunikasi yang baik dengan orang asing yang nggak kenal satu sama lain, yang nggak face to face. Jadi gitu sih, sebenarnya setiap proker yang pasti kita jalanin tuh pasti ada pelajaran buat kita berkembangnya gitu. Bener banget. Kalau bisa ngomong sesuatu ke diri sendiri pas di awal periode, kira-kira kamu bakal ngomong apa? Aku keren, pokoknya keren. Terus kayak good job deh milih Dakre di pilihan kedua gitu. Jadi seenggaknya pas turun ke pilihan lain tuh bener-bener pas sesuai passion, karena Dakre pun udah pas sama aku, ketemu teman-teman baik, aku megang proker yang aku bisa handle gitu, sampai ya alhamdulillah bisa surplus, bisa naikin jadi oke lah, surplus keuangan Komdev masih bisa surplus gitu intinya. Itu sih, jadi aku kayak aduh keren banget kamu. Berarti kamu nggak nyesel kan masuk nyesel Dakre dan Komdev? Enggak dong, karena aku bertemu teman-teman asik di sini, teman-teman fun, banyak teman di sini. Betul. Oke, kesan dan pesan nih kedepannya buat divisi Dakre. Kesannya so far seru banget, kayak kita tuh masih setengah periode ya. Iya, betul. Masih setengah periode aja begini, gimana ke depannya gitu loh. Udah seru banget, udah asik banget. Jadi kayak kesan di Dakre nih, di Komdev ya, dua-duanya seru guys. Kita ngajar tiap bulan juga ya, even kita bukan anak kurik pun kita ngajar tiap bulan. Betul. Jadi kita masih punya kesempatan untuk bertemu anak-anak kicik, anak-anak lucu gitu loh. Terus di Dakre sendiri juga walaupun sebenarnya kita tuh bekerja di balik handphone ya, bener kan, tapi bukan berarti tuh kita nggak bisa ketemu, nggak bisa bonding gitu loh. Jadi kayak di Dakre ini seru banget, karena ekspektasi aku di awal tuh kayak masuk Dakre apakah kita jarang ketemu gitu kan. Benar. Tapi ternyata enggak guys, di Dakre tuh kayak bener-bener anaknya asik, diajak main juga mau. Jadi kayak Dakre seru deh. Pesannya buat Dakre, semoga kita tetap saling bonding gitu, walaupun udah demis juga ya, tetap saling bonding sama main, karena I love you all. Komdev juga Selalu surplus juga, semoga. amin. Oke, udah selesai nih. Nah, udah selesai nih guys tanya-tanya dan kepo-kepoin tentang Syafika. Nah, kalau kalian mau kepoin lebih lanjut lagi, boleh banget ditanyain di mana? Instagram Boleh di atau IG apa? aku ya, @marsyafika @2_. Nah, Betul. Langsung aja chat ke Instagramnya. Betul. Oke. Sampai ketemu di Kompas selanjutnya. Dah. Annyeong. If